kita saling bergandengan tangan. Halo Sobat Kredit Union, selamat datang di Ngopi Bareng Manajer, tempat di mana kita ngobrol santai mengenai kredit union dan berbagai hal yang ingin kalian ketahui. Yuk, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Niar dan kita sudah bersama manajer Puskoplit Jakarta, Ibu Agnes Kartika. Halo, selamat pagi. Mari kita ngopi, ngobrol, dan bertemu bersama. Siap, kalau udah ada kopi, obrolan tentang kredit union saya sih siap aja. Bu, hari ini saya mau ngasih tantangan nih. Tapi tenang, ini bukan ujian. Tapi kita sama-sama mau cek mengenai fakta atau mitos yang kita sering dengar tentang Puskoplit Jakarta. Siap? Siap, tapi jangan susah-susah ya. Cara jawabnya gampang, tinggal jawab benar atau salah. Oke. Yang pertama, Puskoplit itu bosnya koperasi bukan? Salah. Oh, jadi salah. Ayo, siapa di sini yang kemakan mitos juga? Bukan ya, jadi Puskoplit Jakarta itu bisa disebut mitra bagi koperasi primer. Peran kami di sini adalah untuk mendampingi, memperkuat dan membantu koperasi primer supaya terus bertumbuh menjadi lebih sehat, profesional, dan berkelanjutan. Ayo, siapa yang tadinya salah paham? Sekarang udah tercerahkan kan? Jadi Puskoplit Jakarta itu bukannya bos koperasi, melainkan partner yang bikin koperasi sama-sama makin kuat. Oke, iya sih. Sebenarnya masih banyak yang memiliki anggapan seperti itu ya. Padahal sebenarnya semangat gerakan koperasi kredit itu adalah saling menguatkan. Kita saling bergandengan tangan. Sekarang mitos yang kedua. Katanya Puskoplit Jakarta itu cuma ngurusin usaha simpan pinjam aja ya? Ya, kalau cuma mengurus pinjaman, pekerjaan kami pasti akan lebih cepat selesai dong. Faktanya bahwa layanan kami jauh lebih luas dari itu. Kami menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pendampingan tata kelola, konsultasi kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, penguatan sistem dan teknologi informasi, hingga membangun kolaborasi antar koperasi. Nah, sekarang udah jelas kan? Kalau cuma usaha simpan pinjam, ya kita udah selesai dong sampai di sini aja. Jadi, tugas Puskoplit Jakarta bukan hanya membantu koperasi saat ini, tetapi juga membantu koperasi agar siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Sekarang mitos yang ketiga. Kalau kooperasinya udah besar, udah keren, asetnya udah banyak, anggotanya banyak, masih perlu Puskoplit nggak sih, Bu? Menurut kamu? Aduh, jadi nanya sebaliknya nih. Oke, jadi sebenarnya sebaliknya ya, semakin berkembang sebuah koperasi, tantangannya juga pasti akan semakin besar. Oleh karena itu, proses belajar, berbagi pengalaman, dan berkolaborasi tetap diperlukan. Tidak ada koperasi yang bertumbuh sendirian. Jadi justru semakin besar kooperasinya, kita makin butuh teman untuk berdiskusi dan tempat untuk berkembang. Tepat sekali. Wah, ngobrol sambil ngopi jadi makin banyak pengetahuan kita tentang Puskoplit Jakarta. Jadi hari ini kita makin paham kalau Puskoplit Jakarta itu bukan atasan koperasi, tapi partner yang terus menemani koperasi agar terus tumbuh. Iya, karena ketika koperasi semakin kuat, pelayanan kepada anggota juga akan semakin baik. Dan pada akhirnya tujuan kita tetap sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Hari ini saya ingin mengajak kita semua mengingat satu hal, bahwa koperasi yang kuat bukan dibangun oleh satu orang, tetapi oleh kolaborasi banyak orang. Karena itu, mari kita terus belajar, saling mendukung, dan bertumbuh bersama. Nah, saya suka banget tuh Bu kalimatnya. Rasanya pas banget buat kita ingat kalau koperasi memang dibangun dengan kolaborasi, bukan berjalan sendirian. Nah, sekarang giliran sahabat kredit union. Kalau masih ada mitos atau pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan dari kalian akan dibahas di episode selanjutnya. Sampai jumpa.